Halo semuanya, nama saya Cakra. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya untuk kelas Advanced Machine Learning, di mana saya belajar cara membuat decision tree from scratch dengan tujuan untuk lebih paham lagi underlying konsep di dalam decision tree itu sendiri. Di sini ada dua dataset. Pertama adalah dummy dataset, cuman berisikan color, diameter, dan label buah. Dan untuk second datasetnya adalah iris dataset. Di sini kita punya file di Jupyter Notebook dan di Python. Untuk penjelasan lebih mendalam ada di Jupyter Notebooknya. Tapi sebelum masuk ke situ kita lihat eh, penjelasan secara brief dulu apa yang kita lakukan di pengerjaan project ini. Pertama kita lihat dulu semua row di dalam dataset dari unique value dan dominan labelnya. Lalu kita kalkulasikan Gini impurity-nya, di mana Gini impurity itu sendiri adalah eh, seberapa random dalam satu set baris dan atau seberapa impure. Nanti akan lebih jelaskan lagi di notebook. Kemudian berikutnya kita perlu untuk generate question di masing-masing node sebelum kita masuk ke uh, partisi. Kemudian setelah kita question di step ketiga kita cek apakah dia true, dia masuk ke true rows, apakah dia false, dia masuk ke false rows. Kemudian untuk masing-masing ini akan dibuat lagi questionnya. Nah, bagaimana kita menentukan question yang tepat? Kita akan melihat dari information gain dari masing-masing partisi. Information gain yang tinggi akan diutamakan sebagai best question kita berikutnya. Dan semua ini akan dilakukan secara iteratif dan uh, secara berulang, secara rekursif. Oke, ini kita masuk ke Jupyter Notebook-nya. Ini adalah proses untuk ngecek headernya ada apa aja, index lokasi dari masing-masing header, terus yang step 1 bagaimana kita lihat unique dan dominannya. Sini kita lihat unique value untuk index 0 atau color tuh seperti ini. Kemudian class count dominan lemon. Kemudian ini cuman ngecek unique value dari buah. Yang ini adalah helper untuk ngecek apakah inputnya berupa numerical. Nah, yang ini adalah step question. Di bagian sini kita akan membuat komparasi dari uh, value pada feature di sampel dan value pada feature di question. Di sini hanya helper nantinya untuk saat kita running uh, untuk lebih secara visual kita tahu apa yang sedang ditanyakan oleh decision tree. Oke, ini pertama. Uh, pada index 0 atau color, apakah merah? Kalau kita run, keluar pertanyaan seperti itu. Jadi cuma secara visual kita tahu apa yang terjadi. Kemudian untuk index 1 atau diameter, apakah diameternya lebih besar sama dan 2. Jadi pertama indexnya, kemudian yang kedua adalah besar diameternya. Kemudian ini untuk partisinya, untuk true rows dan false rows kita bagi, misalnya tadi colornya 0 red, berarti apakah index color kita adalah red? Di sini kita setelah kita run, isi dari true rows adalah semua yang warna red, yaitu grape, apple. Kemudian kalau yang false rows selain red. Lalu ini adalah untuk kalkulasi Gini impurity. Kenapa penting? Misalnya ini dataset kita. Ini adalah Gini impurity dari dataset kita sebesar 0,7. Apakah ini baik atau buruk? Di sini adalah sampel dari bagaimana dataset yang tidak tercampur lagi, no mixing at all, hanya ada apel, Gini calculation-nya menghasilkan nilai 0.
Sementara kalau ada dataset isi dua buah berbeda, Gini calculation ini menghasilkan 0,5. Untuk mengatasi hal itu, kita harus mempartisi dataset kita. Dan untuk tahu apakah partisi itu tepat, kita butuh tahu apa information gain, information yang kita punya dari partisi itu tidak hilang. Atau setelah partisi kita harus memilih information gain yang terbesar. Di sampel pertama kita akan partisi warna hijau dengan hasil info gainnya 0,07. Ini adalah kumpulan yang hijau ke mungkin cukup kecil karena secara diameter dan secara label dari buah tidak konsisten. Sementara ini untuk buah warna merah lebih besar dari information gain dibanding buah warna hijau. Lalu kita lakukan best question uh, dengan cara iterasi dari masing-masing ini kita lihat kan tadi secara manual ya kita masukin 0 red kita dapat 0,20 padahal belum tentu itu adalah best question kita belum tentu apakah color red adalah best question jadi kita akan lakukan iterasi untuk mencari best question tersebut di sini hasilnya adalah dengan best gain terbesar 0,2 sekitar 0,25 dengan best question adalah apakah diameternya lebih besar dari 3 lalu setelah itu ini adalah untuk kelas dari leaf dan ini adalah untuk bagaimana kita membangun tree-nya. Pertama kita lihat best question-nya, kemudian ini adalah best case kapan dia berhenti. Ya kalau sudah gain-nya sudah nol atau tidak ada informasi lagi yang kita bisa gain. Kemudian ini masuk ke true rows. Di situ kita rekursif deal tree lagi untuk true rows tersebut. Jadi balik lagi ke sini kita akan cari best question untuk true rows sampai nantinya gainnya sudah nol. Dan juga untuk false branch. Kemudian ini untuk secara visualisasi aja supaya terlihat apa secara keseluruhan yang dilakukan oleh decision tree kita. Oke, untuk ini setelah di run, jadi ini adalah rules yang ada di dalam decision tree. Pertama, apakah diameter lebih dari 3? Apakah colornya orange? Kalau keduanya true, hasilnya adalah orange. Kalau colornya bukan orange, hasilnya adalah apple. Kalau diameternya bukan lebih besar dari 3, dicek lagi apakah colornya red. Kalau benar, dia adalah grape. Kalau salah, dia adalah lemon. Kemudian fungsi classify ini dibuat uh, untuk user input. Misalnya kita masukin yellow 3 akan menghasilkan apple. Dan ini cuma untuk membantu uh, semacam akurasi lah. Jadi yellow 3 100% apple. Kira-kira seperti itu. Oke, ini kita masuk ke demo aplikasinya. Python, Python di main.py. Oke, pertama enter dataset. Kalau kita masukin yang lain-lain, dia bakal invalid. Jadi kita pertama pengen masukin yang dummy dulu ya. Color of the fruitnya misalnya red. Diameternya kecil, grape. Kemudian yang berikutnya kita akan coba yang data real di iris. Nah ini ada rule setnya. Dia berarti yang pertama dan utama adalah petal width dalam sentimeter. Oke, kita coba masukin sampelnya misalnya 5 cm, widthnya 2, length of petalnya 2, width of petalnya 0,7. Kita akan lihat bahwa dia adalah iris setosa. Oke, kira-kira seperti itu presentasi dari saya untuk proyek kali ini. Terima kasih.